Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya wa rasula ba'da. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Amma ba'du. Sahabat-sahabat sekalian, melanjutkan kembali materi kita di i'rab juz amma. Setelah pada video sebelumnya kita membahas tentang ism mu'tal akhir, kini kita melanjutkan ke pembahasan fi'il mu'tal akhir. Hanya saja sebelum kita melanjutkan, ada catatan penting bahwa fi'il tidak mungkin ada dalam keadaan khafad atau jar, sebagaimana dikatakan dalam matan al-jurumiyah, wa aqsamuhu arba'atun, bahwa jenis i'rab ada 4: raf'un wa nasbun wa khafdun wa jazmun. Rafa', nasab, khafad dan jazm. Falil asma'i min dzalik, untuk ism yang berlaku di antara keempat itu adalah ar-raf'u wan nasbu wal khafdu wala jazma fiha. Hanya rafa', nasab dan khafad. Ism tidak mungkin jazm. Walil af'ali min dzalik, sementara untuk fi'il dari keempat itu yang berlaku adalah ar-raf'u wan nasbu wal jazmu wala khafdha fiha. Rafa', nasab dan jazm. Dan tidak mungkin bagi fi'il untuk ada dalam keadaan khafad. Jadi yang mungkin bagi fi'il adalah rafa', nasab dan jazm. Pertanyaannya, bagaimana dengan fi'il mu'tal akhir yang jazm? Apakah padanya berlaku i'rab takdiri? Mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Ibnu Jurum dalam matan al-jurumiyah. Beliau mengatakan, wa ammal hadfu fayakunu alamatan lil jazmi fil fi'lil mudhari'i al-mu'tal akhiri. Nah, di sini kita temukan jawabannya bahwa untuk fi'il mudhari yang mu'tal akhir, maka tanda i'rabnya adalah hadzf atau membuang huruf illatnya. Kemudian beliau melanjutkan, wa fil af'alil khamsati allati raf'uha bi sabatin nuni. Hadzf juga menjadi tanda jazm bagi al-af'alul khamsah yang rafa'nya dengan isbat nun atau menetapkan nun. Hanya saja pada af'alul khamsah yang dihilangkan adalah huruf nun yang ada di akhir. Jadi ini membatasi bahasan kita untuk fi'il mudhari yang masuk ke i'rab takdiri itu hanya pada posisi rafa' dan nasab. Selanjutnya kita akan melihat apa saja al-fi'lu al-mu'talul akhiru. Pada dasarnya ada dua fi'il mu'tal akhir. Yang pertama naqis wawi, yakni fi'il mu'tal yang huruf akhirnya adalah waw, dan naqis ya'i yang huruf mu'tal akhirnya adalah huruf ya. Mari kita lihat contohnya. Kita hanya akan melihat contoh fi'il mu'tal akhir dari bab as-sulasi al-mujarrad, yakni fi'il yang terdiri dari 3 huruf tanpa ada huruf tambahan. Al-fi'lu al-mu'tal al-akhir ada di 5 bab sulasi mujarrad, yakni bab fa'ala yaf'alu, contohnya adalah ghaza yaghzu yang merupakan bentuk naqis wawi. Kemudian pada bab fa'ala yaf'ilu, contohnya adalah saro yasri yang merupakan naqis ya'i. Kemudian pada bab fa'ala yaf'alu, contohnya adalah ra'a yara yang merupakan bentuk naqis ya'i. Kemudian pada bab fa'ila yaf'alu, contohnya adalah radhiya yarda yang merupakan bentuk naqis ya'i. Dan terakhir pada bab fa'ula yaf'ulu,
contohnya adalah sarwa yasru yang merupakan bentuk naqis wawi. Selanjutnya mari kita lihat contoh di Al-Qur'anul Karim terkait fi'il mu'tal akhir. Yang pertama kita lihat dulu contoh yang rafa'. Contohnya adalah di surah Al-Baqarah ayat 102. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Tatlu dalam ayat ini adalah fi'lun mudhari'un marfu'un, fi'il mudhari' yang marfu' wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddarah. Tanda rafa'nya adalah dhammah muqaddarah 'ala al-wawi, atas huruf waw, mana'a min zuhuriha as-thiqal, yang menghalanginya dari penampakan adalah as-thiqal atau beratnya pengucapan. Jadi aslinya tatlubu, nah itu terasa berat bagi lisan Arab. Tapi ada sedikit catatan untuk tatlu pada ayat ini. Jika Anda lihat rasa mushaf, di depan tatlu ini ada alif. Beberapa berpendapat bahwa ini adalah alif fariqah. Alif fariqah adalah alif yang muncul setelah waw pada fi'il mudhari yang memiliki dhamir hum saat fi'il mudhari itu dijazm, sebagaimana yang kita baca di matan al-Jurumiyah tadi. Jika pendapat ini yang dipakai, maka yang menjazmkannya adalah ism ma syartiyah yang ada sebelum tatlu. Sehingga kondisi tatlu pada ayat ini, jika pendapat yang kedua ini dipakai, bukan dalam keadaan rafa, tetapi dalam keadaan jazm, dan tanda jazmnya adalah hazfun nun. Hanya saja saya menemukan dalam kebanyakan kitab i'rab disebutkan bahwa dhamir yang ada pada tatlu ini bukan dhamir jamak, melainkan dhamir mufrad, sehingga dia dalam keadaan marfu' dan tanda rafa'nya adalah ad-dhammah al-muqaddarah. Sementara alif yang ada di depan tatlu ini disebutkan bukan merupakan alif fariqah, tetapi dia dibahas secara khusus dalam ilmu rasm Utsmani. Tentu saja tidak akan kita bahas terlebih dahulu dalam kesempatan ini, tapi insya Allah kita akan bahas dalam kesempatan yang terpisah. Contoh berikutnya masih untuk yang dalam keadaan rafa adalah di surah An-Najm ayat 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Afatumarunahu 'ala ma yara. Kalimah yara dalam ayat ini adalah al-fi'lu al-mu'tal al-akhir. Dia adalah fi'il mudhari dalam kondisi marfu' dan tanda rafa'nya wa alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Hanya saja ad-dhammah al-muqaddarah di sini bukan karena thiqal, bukan karena berat, tetapi karena ta'azzur, karena mustahil, karena kondisi yang tidak mungkin menerima harokat disebabkan berubahnya huruf ya menjadi alif. Mengapa huruf ya berubah menjadi huruf alif? Adalah karena huruf ya yang berharokat berada setelah huruf yang berharokat fathah. Hakikat aslinya adalah ya royu karena rofa ya berharokat dhammah, tetapi karena huruf ya dhammah ini berada setelah huruf ro yang berharokat fathah, maka huruf ya-nya dirubah menjadi huruf alif. Atau kalau kita runut ke bentuk aslinya adalah yar'ayu, huruf ya berharokat dhammah ada setelah hamzah yang berharokat fathah, maka dirubahlah huruf ya yang berharokat tadi menjadi huruf alif. Hal-hal terkait perubahan huruf, pertukaran harokat seperti ini ada dalam bahasan ilmu i'lal. Yang baru saja kita bahas itu hanya sebagian kecil saja. Lengkapnya insyaallah
tentang ilmu i'lal ini akan kita bahas dalam kesempatan yang terpisah. Hal yang hampir sama juga terjadi pada contoh fi'il mu'tal akhir yang dinasobkan. Kondisi asal fi'il mudhari' adalah marfu', bisa berubah menjadi mansub jika ada unsur yang menasobkan. Salah satunya adalah huruf lan, seperti di surah Al-Baqarah ayat 120. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walan tarda 'ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Kata tarda di ayat ini asalnya adalah radhiya yardhayu, dari wazan fa'ila yaf'alu. Dinasobkan karena ada salah satu huruf penasab yaitu lan sebelum fi'il menjadi tardoya. Kemudian karena huruf ya berharokat ada setelah huruf yang berharokat fathah, maka dia diganti dengan alif. Konsekuensinya i'rabnya tidak lagi menjadi lithiqal, tetapi menjadi litta'adzur, karena mustahilnya masuk harokat ke huruf alif. Jadi ketika kita mengi'rab, kita katakan tardha fi'lun mudhari'un mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddaratu litta'adzur. Jadi walaupun aslinya tadi adalah huruf ya, karena proses i'lal dia berubah menjadi huruf alif, dan ini berdampak pada alasan mengapa dia dinasobkan dengan al-fathah al-muqaddarah. Alhamdulillah, secara umum sudah kita bahas i'rab taqdiri untuk al-fi'lu al-mu'tal al-akhir. Ada banyak materi lain yang bersinggungan dengan materi kita kali ini, seperti ilmu tentang i'lal yang beberapa kali tadi kita bahas secara ringkas saja. Kemudian juga ada ilmu rasm Utsmani yang juga tidak kita bahas secara detail pada kesempatan kali ini. Insyaallah menjadi materi-materi kita di kesempatan yang lain secara bertahap. Demikian, semoga apa yang disampaikan ini ada manfaatnya. Allahu ta'ala a'lam. Mohon maaf atas segala kekurangan. Allahumma arhamna bil Qur'an. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.